Wahai saudaraku, carilah sahabat dekat dari kalangan orang-orang beriman, sahabat yang senantiasa mengingatkanmu akan Allah, yang membantumu dalam ketaatan, yang memotivasimu untuk terus berada di jalan kebaikan, dan yang tak segan menegurmu saat kau mulai salah arah. Karena sahabat sejati bukan yang hanya hadir di saat senang, tapi yang peduli akan keselamatan akhiratmu, dan darinya engkau tidak akan mendapatkan apapun kecuali kebaikan. Memang aku susah, memang aku sulit, tapi aku punya Allah. Aku hamba Allah. Ketika kita berkata dengan orang Mesir selalu kalau susah mengatakan Ya Rabb. Apa makna Ya Rabb? 3. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang memberi aku rezeki, engkau yang menjaga dan memelihara aku. Kalau ini kita yakinkan dalam diri, kita akan tetap semangat, kita tidak down, kita tidak akan jatuh terhempas. Andai kau takdirkan aku mesti jatuh ya Allah, biarlah tetap jatuh, namun jatuh ke dalam tumpukan jerami. Masya Allah. Wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadits riwayat Malik. Dalam Islam, menutupi aib dan dosa yang telah dilakukan adalah bentuk taubat yang sejati. Jika engkau pernah terjatuh dalam dosa zina, maka jangan ceritakan aib itu kepada siapapun. Tutuplah rapat-rapat, bawa aib itu dalam taubat hingga ajal menjemput. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali mereka yang terang-terangan dalam dosa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, menyesali dalam hati, dan berhijrahlah dengan amal baik. Karena Allah Maha Penerima Taubat, dan Dia mencintai hamba yang kembali dengan hati yang remuk oleh penyesalan. Boleh tidak wanita menampilkan foto selfie? Kalau tak boleh, jika wanita menampilkan foto bersama suami, bagaimana? Jangan meletakkan foto perempuan, dirinya atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Sekarang ada macam-macam cara untuk berbuat dosa. Sekarang dia gadis, nanti menikah, bayangkan foto bini kita disimpan orang di laptop, di HP, dia robah-robah macam-macam. Na'udzubillah itu. Maka jagalah anak-anak gadis kita, jaga anak kita, ingatkan. Sayang sekali, setelah mereka banyak dihukum di tengah-tengah masyarakat kita, sampai dibakar hidup-hidup karena banyak masyarakat sudah tahu keburukan mereka. Kemudian mereka ganti nama tidak tanggung-tanggung. Orang pintar. Orang pintar dari mana ini? Ini orang bodoh, bukan orang pintar. Orang yang minta kepada jin. Teman-teman coba renungi baik-baik. Kenapa Allah tidak mengutus rasul satupun dari para jin? Kenapa tidak ada dari jin? Gak ada. 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia. Karena manusia itu fi ahsani takwin. Kita ini yang terbaik. Jin itu cuma ikut sama kita sebenarnya. Bagaimana Anda yang sudah kuliah, kemudian belajar dengan anak SD? Masuk akal gak sih? Gak masuk akal. Makanya jin-jin itu suruh hal-hal yang tidak masuk akal. Makan kotorannya sendiri, merusak segala macam hal yang tidak masuk akal. Minum darah, taruh ini, taruh itu, dan segala macam hal. Maka kalau belum ada, sekali lagi, kalau Nabi kan jelas. Sayyidah Khadijah itu sudah paham siapa suaminya. Suami saya Nabi, Rasul. Surganya pasti surga tertinggi. Karena surganya tertinggi, ujiannya pun pasti terberat. Di antara ujian itu pasti butuh support dari istrinya. Itulah sebabnya kenapa Allah titipkan harta yang banyak pada saya, bukan untuk mengangkat status saya sebagai orang kaya, tapi harta ini digunakan untuk meringankan beban suami saya ketika membutuhkannya. Nah sekarang, ibu lihat suami ibu. Jangan banyak lihat suami orang. Gitu. Tidak, apalagi kita dengan orang-orang tulus. Sebab masalah ada orang tulus, dia langsung dikit-dikit dengan Allah. Oh bahaya sekali. Anda berbuat dolim dengan orang tulus, dia nggak peduli dengan Anda. Anda dolimi pun dia nggak merasa terdolimi, dia orang hebat kok. Tapi dia langsung ditolong oleh Allah. Serem banget ini. Saudaramu yang sangat baik dekat pada Allah, lalu Anda dolimi.
Dia nggak ada masalah, no problem. Oh, tidak apa-apa, itu kan abangku sendiri, apa? Iya, tapi urusan dengan Allah, suamimu, istrimu. Kalau dia tulus kepada Allah, lebih membahayakan tuh, serem itu orang-orang begitu tuh. Sombong ini bahaya, ya. Sombong ini bisa menutup segala jenis kebaikan. Itu kan yang pertama diungkap, kisah viralnya iblis kan, menjadi iblis itu karena sombongnya, sehingga tertutup segala potensi kebaikan. Yang muncul adalah argumentasi-argumentasi yang diisi dengan nilai emosional. Itu diturunkan penyakit itu, hati-hati, diturunkan. Ya, cirinya gampang, ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kata Nabi SAW itu orang sombong itu terlihat dari dua hal. Ya, yang pertama senantiasa menolak kebenaran, disampaikan itu ya cari celah aja, walaupun sudah merasa bahwa itu benar dia cari celah. Ya, atau dia merasa bahwa nggak ada argumentasi lain, dia lalu menyerang personal orangnya supaya dia melupakan esensi persoalannya. Dan ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Ya, jadi kalau memang ada kesalahan mau diperbaiki, sudah ketahuan, berargumentasi. Dan problem terbesar adalah kadang-kadang mempertahankan itu dengan memunculkan sesuatu sifat yang salah untuk mempertahankan kesalahannya. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan ammarah bisu namanya. Kalau rumah tangga orang kaya selalu bertengkar, orang masih maklum, ya biarlah dia bertengkar, semuanya dia bisa beli. Tapi kalau kau sudah miskin, ngontrak-ngontrak, suamimu jelek, istrimu jelek, makan ala kadarnya, bau keteknya, bertengkar terus, kapan kau dapat surganya dunia? Maka biarlah kita miskin, tapi kita saling menghormati. Biarlah kita miskin, tapi kita tidak pernah kurang ngajar sama istri. Ini bertengkar tiap hari, hamil lagi. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat, kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari 4 itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan. Ya Tuhan, jangan beri rasa iri di hatiku tentang apapun, termasuk melihat orang lain yang hidupnya lebih beruntung dariku. Seseorang yang tidak pernah sholat namun tetap diberi kesehatan, tidak pernah bersedekah tetapi rezekinya terus mengalir, dan tidak pernah sujud tetapi umurnya panjang, itu bukanlah bentuk nikmat sejati. Sebaliknya, itu adalah istidraj. Ujian berupa kenikmatan yang sebenarnya merupakan azab yang ditunda. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Sakit adalah salah satu ujian, tapi di balik setiap sakit ada pengguguran dosa dan limpahan pahala bagi yang bersabar. Jangan hanya berdoa agar sembuh, tapi berdoalah agar sakit ini mendekatkanmu kepada Allah. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. 1, ditambahkan kesabaran. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan, walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk, tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini, perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bih. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2, kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing. Mungkin yang curi depannya ayam, tapi kalau orang
Orang bodoh pencuri, mungkin yang curi lepasnya ayam. Tapi kalau orang pintar yang mencuri, itu yang tak tergambarkan berapa banyak yang hilang. Itu yang melebihi hewan. Sapi itu makannya sampai sekarang masih rumput. Tapi orang pintar yang moralnya buruk, itu aspal bisa habis. Siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Usahakan setiap belajar baca doa ini. Dan saya membiasakan, ya, ibunda saya mengajarkan, saya praktekkan dan manfaatnya banyak. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas supaya dipercepat dalam mengingat sesuatu dan mempercepat dalam memahami sesuatu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ini doa memohon kepada Allah agar dimudahkan cepat memahami sesuatu, termasuk cepat mengingatnya, dan mudah mencerna sesuatu sekalipun itu rumit bagi sementara orang untuk dipahami.